Nah, selanjutnya kita akan membahas yang soal tentang menentukan bangun ruang berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sebuah bangun ruang memiliki ciri-ciri berikut. Memiliki 3 pasang sisi yang berhadapan sama dan sebangun. Memiliki 3 kelompok rusuk-rusuk yang sejajar dan sama panjang. Memiliki 8 titik sudut. Bangun ruang yang memenuhi ciri-ciri tersebut adalah, kita tentukan dulu. Bangun yang memiliki 8 titik sudut itu adalah kubus dan balok. Sekarang tinggal kita lihat ciri berikutnya. Memiliki 3 pasang sisi yang sama dan sebangun. Berarti bisa kita tentukan di sini. Kalau misalnya kubus itu pasti semua sisi-sisinya sama dan sebangun. Karena ini memiliki 3 pasang sisi yang sama dan sebangun, berarti bangun yang dimaksud adalah balok. Jadi jawabannya yang A, bangun yang dimaksud adalah balok. Kita lanjutkan soal yang kedua. Sebuah bangun ruang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 12 rusuk, 8 titik sudut, 3 pasang sisi yang sejajar sama besar. Bangun ruang yang dimaksud adalah ini sama ya, ini tadi kalau punya 12 rusuk, 8 titik sudut itu pasti kubus dan balok. Karena semua sisinya tidak sama besar, tapi 3 pasang sisi yang sejajar sama besar, berarti bangun ruang di sini yang dimaksud juga balok. Kalau yang A tadi hanya ini penyebutannya berbeda. Kalau yang A 3 pasang sisi yang berhadapan sama dan sebangun. Kemudian kalau yang di sini 3 pasang sisi yang sejajar sama besar. Tadi 3 kelompok rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang. Itu kan ada kelompok rusuknya itu ada panjangnya itu, kemudian ada lebar, ada tinggi. Panjangnya kan ada 4, lebarnya juga ada 4, tingginya ada 4. Berarti ada 12 rusuk. Berarti bangun ruang yang dimaksud oleh soal nomor A dan B itu sama, yaitu balok. Sekarang lanjut ke nomor 3. Sebuah bangun dengan ciri-ciri memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, 6 sisi, luas setiap sisinya sama. Bangun tersebut adalah apa tadi anak-anak? 8 titik sudut, 12 rusuk, 6 sisi itu balok dan kubus. Kalau luas setiap sisinya sama, berarti itu artinya semua sisinya itu sama dan sebangun. Berarti bangun yang dimaksud di sini adalah kubus. Berikutnya kita ke soal nomor D atau soal nomor 4. Suatu bangun memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Bangun yang dimaksud adalah masih sama ya, ini bangunnya kubus. Karena ada kuncinya ada di sini, 6 sisi berbentuk persegi. Jadi untuk menanyakan kubus itu bisa dengan berbagai macam soal. Bisa seperti yang C tadi soalnya, atau bisa yang D. Kita lanjut nomor yang E. Suatu bangun ruang mempunyai 10 rusuk, 6 titik sudut, dan 6 sisi. Bangun ruang tersebut adalah 10 rusuk, 6 titik sudut, dan 6 sisi. Bangun ruang yang jumlah titik sudut dan sisinya sama itu adalah limas. Jadi limas segi berapapun pasti jumlah titik sudut dan banyak sisinya itu sama. Kalau misalnya ini jumlah titik sudutnya 6, sisinya juga 6, itu bisa kita pastikan bangun ini adalah limas segi 5. Karena limas segi 5 itu kenapa 6 sisi? Sisinya adalah sisi alas yang berbentuk segi 5, dan kemudian nanti ada
kelima sisi tegaknya. Nah, coba kita cari dengan gambar ya. Ini adalah gambar 5 segi 5. Nah, kalau kita lihat di sini, sisi alasnya adalah segi 5 beraturan. Nah, jadi ini sisi alas, kemudian sisi tegaknya berupa segitiga sebanyak 5 buah. Nah, jadi bisa kita tentukan bahwa banyak sisi 5 segi 5 adalah 1 sisi alas dan 5 sisi tegak. Jadi ada 6 sisi. Sedangkan titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan rusuknya ada 10. Ada yang 5 di sisi alasnya ini, sisi-sisi segi 5-nya, sedangkan 5 lagi adalah di sisi tegaknya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 10 rusuk, 6 titik sudut dan 6 sisi. Jadi jawaban nomor E adalah 5 segi 5. Kemudian berikutnya yang F. Suatu bangun memiliki 6 rusuk, memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sisi sama dan sebangun. Bangun ruang tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat jumlah titik sudut dan jumlah sisinya sama, berarti sama seperti yang E tadi, bangun ini adalah limas. Nah, karena mempunyai 4 titik sudut dan 4 sisi, berarti limas ini adalah limas segitiga. Nah, ini adalah gambar limas segitiga. Karena di sini 4 sisinya sama dan sebangun, berarti bisa dipastikan bahwa segitiganya itu baik segitiga pada alas maupun segitiga pada sisi tegaknya itu merupakan segitiga sama sisi. Yang keempat-empatnya itu kongruen atau sama dan sebangun. Coba di sini bisa kita lihat di sini pada 5 segitiga ini rusuknya ada 6, 3 pada sisi alas dan 3 lagi pada sisi tegak. Nah, sedangkan titik sudutnya ada 4, 1, 2, 3, 4 dan sisinya juga ada 4. Ada sisi alas dan 3 sisi tegak. Kemudian memiliki 4 sisi sama dan sebangun, berarti ini 5 segitiga sama sisi ini ketika dibuka menjadi seperti ini. Jadi sisi-sisinya itu merupakan segitiga sama sisi yang sama dan sebangun atau kongruen. Jadi jawaban nomor F adalah 5 segitiga. Atau boleh juga 5 segitiga sama sisi, karena sisi-sisinya sama. Karena 5 segitiga itu tidak hanya segitiga sama sisi saja, tapi segitiga bisa juga alasnya itu berbentuk segitiga siku-siku, kemudian nanti menjadi sebuah limas. Nah, dari soal-soal tadi bisa kita ringkas menjadi seperti ini untuk prisma dan limas. Nah, di sini nama bangun banyak sisi, banyak titik sudut dan banyak rusuk. Misalnya 5 segitiga itu banyak sisinya 5. Ya, jadi sisi alas maaf Bu Sumi ulangi ya. Kalau prisma bukan limas ya, prisma segitiga itu banyak sisinya itu 5. 5 itu yang satu sisi alas, sisi kemudian tutup yang kedua, dan 3 sisi tegaknya. Kemudian banyak titik sudutnya ada 6 dan banyak rusuknya ada 12. Sedangkan prisma segi 4 itu bisa kubus, bisa balok, itu banyak sisinya 6. Yang 2 itu sisi alas dan tutup, kemudian yang 4 itu sisi tegaknya. Banyak titik sudut 8 dan banyak rusuk 12. Prisma segi 5 banyak sisinya 7. Ya. 2 alas dan tutup, sedangkan sisi tegaknya ada 5. Banyak titik sudutnya 10 dan banyak rusuknya ada 15. Kemudian prisma segi 6 banyak sisinya itu 8.
2 alas dan tutup, dan 6-nya itu adalah sisi tegak. Banyak titik sudutnya 12 dan banyak rusuknya adalah 18. Kalau melihat pola ini berarti prisma segi berapapun bisa kita tentukan. Banyak sisi, titik sudut, dan rusuknya. Misalnya prisma segi 12 berarti bisa kita tentukan banyak sisi. Prisma segi 12 itu banyak sisinya pasti 14. Yang 2 adalah alas dan tutup, sedangkan yang 12 adalah sisi tegaknya. Banyak titik sudutnya berarti 24. Nah, dan banyak rusuknya karena segi 12 banyak rusuknya 36. Nah, melihat pola di sini ya. Berarti sebagai pengingat saja bisa kita simpulkan bahwa banyak sisi untuk prisma segi N itu adalah N ditambah 2. N itu misalnya prisma segitiga berarti banyak sisinya 3 ditambah 2. Jadi 2 itu adalah alas dan tutup, sedangkan N-nya itu adalah banyak seginya. Banyak titik sudut, nah bisa kita lihat segitiga, prisma segitiga titik sudutnya 6, kalau segi 4 8, kalau segi 5 10, segi 6 12. Nah, titik sudutnya itu adalah 2 kali lipatnya dari N, berarti 2 kali N. Nah, jadi misalnya segi 12 berarti banyak titik sudutnya 12 kali 2, ada 24. Banyak rusuk. Melihat pola ini, oh ini maaf, kalau prisma segitiga bukan 12 ya, tapi 9. Prisma segitiga 9, prisma segi 4 12, kalau segi 5 15, 6 18, 12 36. Berarti ini 3 kali N. Nanti bisa dibuktikan dengan gambar. Itu untuk prisma. Sedangkan kalau limas, yuk kita lihat kalau limas. Limas segitiga, banyak sisinya itu 4. Ada 1 sisi alasnya yang berbentuk segitiga dan 3 sisi tegaknya. Banyak titik sudutnya itu juga 4. Kemudian banyak rusuknya 6. Limas segi 4, banyak sisi 5, banyak titik sudut 5, dan banyak rusuknya 8. 5 segi 5, banyak sisinya 6, banyak titik sudut 6, dan banyak rusuknya 10. Nah, ini kalau 5 segi 6, banyak sisi 7, banyak titik sudut 7, banyak rusuknya 12. Nah, melihat pola ini, kita juga bisa menentukan misalnya ada 5 segi 20. Nah, banyak sisinya berapa berarti melihat pola ini? Segitiga 4, segi 4 5, segi 5 6, segi 6 7. Ya, jadi kalau segi 20 ya berarti 21. Ada 1 alas dan 20 sisi tegaknya. Banyak titik sudutnya sama dengan banyak sisi. Banyak rusuknya ada 40. Nah, kalau segi 6 kan 12, segi 5 10, berarti kalau segi 20 ada 40. Berarti bisa kita tarik kesimpulan kalau 5 segi N banyak sisinya adalah N plus 1. Banyak titik sudut juga sama dengan banyak sisi, N plus 1. Sedangkan banyak rusuknya adalah 2 kali N. Nah, ini untuk mengingat-ingat saja. Kalau kita mau membuktikan, bisa kita buktikan dengan gambar.